Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, Ibu Guru harap kalian di rumah selalu dalam keadaan sehat ya. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan juga kebersihan dengan mencuci tangan secara rutin ya anak-anak. Nah, sebelum kita mulai ke pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, Ibu punya perintah nih buat anak-anak sebelum masuk ke pembelajaran. Nah, anak-anak di rumah, silahkan kalian untuk menyanyikan satu lagu nasional saja. Lagu ini bisa Indonesia Raya, Satu Nusa Satu Bangsa, dan lain sebagainya. Nah, walaupun di sini Ibu mungkin tidak bisa melihat satu persatu dari kalian menyanyikan lagu nasional, Ibu Guru harap kalian selalu bisa mematuhi perintah dari Ibu dan juga selalu bertindak jujur ya. Nah, menyanyikan lagu wajib ini itu bisa menambah kecintaan kita atau rasa nasionalisme kita terhadap Indonesia. Maka dari itu, Ibu harap kalian bisa melaksanakan perintah Ibu ini dengan sebaik-baiknya ya. Terima kasih anak-anak hebat. Oke anak-anak, hari ini kita akan membahas materi kelas 4, tema 2, selalu berhemat energi, subtema 2, manfaat energi, pembelajaran keempat. Nah, pada tema yang akan kita bahas hari ini akan memuat pelajaran PPKN, Bahasa Indonesia, dan juga Matematika. Nah, kalian simak baik-baik ya. Selanjutnya, tujuan pembelajarannya sendiri adalah yang pertama, setelah berdiskusi, siswa mampu menyajikan poster tentang pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang terhadap penggunaan energi dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati poster, siswa mampu membuat teks petunjuk dengan benar. Yang ketiga, setelah berdiskusi, siswa mampu menyajikan teks petunjuk dalam bentuk poster. Yang keempat, setelah bereksplorasi dengan garis bilangan, siswa mampu membandingkan pecahan menggunakan garis bilangan dan gambar dengan benar. Yang kelima, setelah bereksplorasi, siswa mampu membandingkan nilai dua pecahan dengan benar. Oke anak-anak, jika pada pembelajaran sebelumnya kita telah membahas sedikit tentang energi pada pembelajaran tematik IPA, pada hari ini kita akan membahas tentang hak dan kewajiban kita terhadap sumber energi. Nah, sebelum kita mengetahui hak dan kewajiban kita terhadap sumber energi, kita harus mengetahui dan memahami terlebih dahulu apa sih pengertian hak dan juga kewajiban. Nah, hak sendiri adalah segala sesuatu yang mutlak menjadi milik kita. Kita bisa mendapatkan hak apabila menjalankan sebuah kewajiban. Kewajiban sendiri adalah segala sesuatu yang harus kita penuhi dengan rasa tanggung jawab. Antara hak dan juga kewajiban harus dijalankan dengan seimbang. Lalu, apa sih hak dan kewajiban utama kita terhadap sumber energi? Hak dan kewajiban utama kita dalam sumber energi adalah dengan cara penghematan energi. Penghematan energi adalah suatu tindakan dalam mengurangi penggunaan energi. Selanjutnya adalah contoh hak dan juga contoh yang bukan hak. Contoh hak adalah kita berhak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan asri. Selain itu, kita juga berhak untuk mendapatkan air bersih. Dan yang terakhir, kita juga berhak untuk terhindar dari pencemaran lingkungan. Sedangkan untuk contoh yang bukan hak itu kita tidak berhak untuk membuang sampah sembarangan. Kita juga tidak berhak untuk membuang air limbah sisa dari kita mencuci itu ke selokan depan rumah. Dan yang terakhir, kita juga tidak berhak untuk membuang-buang air sembarangan dan juga kita tidak berhak untuk tidak mematikan air keran kamar mandi yang sudah penuh. Kita berhak untuk mematikan keran kamar mandi jika memang air keran di kamar mandi itu sudah penuh. Selanjutnya, apa sih hak dan kewajiban kalian terhadap sumber energi dalam kehidupan sehari-hari? Nah, hak dan kewajiban kalian adalah yang pertama, hak kalian mendapatkan penerangan lampu, cahaya,
listrik di rumah. Nah, kewajiban kalian adalah mematikan listrik atau mematikan lampu ketika sudah tidak digunakan ataupun ketika sudah pagi dan terang, maka kalian berkewajiban untuk mematikan lampu tersebut. Yang kedua adalah kalian berhak untuk mendapatkan pasokan air yang bersih untuk makan, minum, dan juga mandi. Kewajiban kalian adalah tidak membuang-buang air sembarangan. Dan juga kalian tidak boleh membuang sampah sembarangan, karena dengan kalian membuang sampah sembarangan bisa mencemari air yang bersih, sehingga air yang bersih tadi kemudian bisa menjadi kotor. Selain itu, kalian juga berkewajiban untuk membersihkan selokan di depan rumah agar air bersih tetap terjaga. Dan yang terakhir adalah kalian berhak untuk mendapatkan hiburan seperti menonton televisi, bermain gadget, habis itu menyalakan kipas angin dan sebagainya. Kewajiban kalian adalah untuk mematikan semua peralatan elektronik tersebut apabila tidak digunakan. Contohnya ketika kalian sudah tidak menonton televisi, kalian harus mematikan televisi. Ketika kalian sudah tidak memakai kipas, kalian juga harus mematikan kipas. Seperti itu. Oke anak-anak, selanjutnya adalah hak dan kewajiban kita terhadap lingkungan. Nah, kewajiban kita terhadap lingkungan adalah yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan. Yang kedua, melakukan penghijauan atau reboisasi, atau kita dapat menanami tumbuhan ataupun bunga-bunga hias di depan halaman rumah kita. Nah, yang ketiga adalah kita menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan. Seperti ketika kita akan menuju suatu tempat yang jaraknya dekat, kita bisa berjalan kaki ataupun menggunakan sepeda. Nah, setelah kita melakukan kewajiban tersebut terhadap lingkungan, kita berhak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat, dan juga kita berhak untuk terhindar dari pencemaran lingkungan. Anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang teks petunjuk. Teks petunjuk adalah teks yang berisikan pedoman untuk melakukan sesuatu atau membuat sesuatu. Nah, teks petunjuk itu dapat disampaikan melalui naratif maupun melalui visual. Salah satunya yaitu dengan poster. Nah, sebelumnya apakah kalian pernah melihat gambar-gambar seperti yang ada di samping? Nah, gambar-gambar di samping adalah contoh dari poster. Lalu, apa sih poster itu? Poster adalah media publikasi yang berisikan teks, gambar, atau kombinasi keduanya yang ditempel di tempat umum, seperti ditempel di sekolah, hotel, pasar, atau tempat-tempat umum lainnya. Nah, tujuan poster ini apa sih? Tujuan poster adalah untuk memberikan informasi kepada pembaca untuk melakukan apa yang tertera dalam poster tersebut. Nah, lalu bagaimana sih cara membuat poster yang baik? Sebelumnya kita harus menyimak dulu syarat dalam poster. Nah, syarat dalam poster itu yang pertama adalah kalimat yang digunakan harus singkat, jelas, dan juga mudah dibaca. Yang kedua adalah kombinasi warnanya harus seimbang. Jadi maksudnya pemilihan warna antara tulisan dan gambar itu harus seimbang. Serta pemilihan warna yang digunakan itu harus mencolok sehingga dapat menarik perhatian pembaca. Yang ketiga adalah gambar yang digunakan dalam poster ini juga harus sesuai dengan topik atau tema. Misalnya kita akan membuat poster tentang hemat air. Nah, gambar yang digunakan juga harus mendukung tema yang akan kita gunakan untuk membuat poster tersebut. Nah, yang terakhir adalah tata letak gambar maupun tulisan dalam poster itu juga harus seimbang. Jadi, penempatan gambar dan tulisan itu juga harus diperhatikan. Gambar dan tulisan tidak boleh terlalu besar atau terlalu kecil sehingga mengganggu pembaca dalam melihatnya. Jadi antara gambar dan tulisan itu juga harus seimbang atau proporsional. Selanjutnya, langkah-langkah dalam pembuatan poster. Langkah-langkah pembuatan poster itu ada 4, yaitu yang pertama, menentukan tujuan atau ide poster. Ide poster ini bisa misalnya menghemat energi, coronavirus, atau kebersihan lingkungan, dan sebagainya. Yang kedua adalah menyusun beberapa kalimat singkat
berdasarkan ide yang dipilih. Jadi kalimatnya itu seperti yang di syarat poster tadi harus singkat, padat, dan mudah dibaca. Dan yang ketiga adalah kata-kata yang dipilih itu harus menarik, unik, dan mudah diingat. Dan yang terakhir, yang keempat, itu adalah melengkapi dengan gambar yang menarik. Jadi gambar yang diambil pun juga harus sesuai dengan topik atau tema yang digunakan dalam poster. Selanjutnya, di sini Ibu sudah mempunyai poster hemat air. Kalian bisa memperhatikan poster tersebut. Kemudian setelah kalian baca, kalian pahami, kalian bisa membuat teks petunjuk dari poster hemat air tersebut. Nah, setelah kalian sudah membuat teks petunjuk, Ibu memberikan tugas untuk kalian membuat poster yang bertemakan hemat energi. Oke anak-anak, selanjutnya kalian dapat memperhatikan tabel yang ada di samping ini. Nah, tabel di sini berisikan cara berangkat sekolah dan juga banyaknya. Di situ tertulis bahwasannya bersepeda sebanyak 5, berjalan kaki sebanyak 9, dan juga angkutan umum sebanyak 6. Nah, selanjutnya adalah pertanyaan berapa pecahan yang menunjukkan pengguna sepeda. Nah, langkah pertama adalah kita menjumlahkan dulu banyaknya, yaitu 5 ditambah 9 dan juga ditambah 6. Itu hasilnya adalah 20. Kemudian kita cari variabelnya pengguna sepeda. Pengguna sepeda banyaknya berapa? 5. Jadi 5 per banyaknya semua tadi adalah 20. Berarti pecahannya adalah 5 per 20. Nah, 5 per 20 bisa disederhanakan menjadi 1 per 4, yaitu masing-masing antara pembilang dan penyebut dibagi 5. Nah, selanjutnya ada pertanyaan lagi nih, pecahan yang menunjukkan pengguna angkutan umum berapa? Nah, angkutan umum dicari dulu, ada 6 per banyaknya tadi 20, jadi 6 per 20. Apakah 6 per 20 bisa disederhanakan? Bisa ya, kita bagi 2 di setiap pembilang dan penyebutnya. 6 dibagi 2 ada 3, dan 20 dibagi 2, 10. Berarti 3 per 10. Nah, 3 per 10 apa bisa disederhanakan lagi? Tidak ya anak-anak, tidak bisa. Nah, selanjutnya kita akan belajar. Di sebelah sini ada gambar pecahan. Ada 2 gambar yang berwarna biru dan juga berwarna pink. Nah, yang berwarna biru ini pecahannya menunjukkan pecahan berapa ya anak-anak nilainya? 1 per 3, iya betul, 1 per 3, karena yang diarsir ada 1 dan kotaknya ada 3. Selanjutnya yang pink, nilai pecahannya berapa? 8 per 10, iya. 8 per 10 apa bisa disederhanakan? Bisa ya, dibagi 2. Berarti 8 dibagi 2, 4. Dan 10 dibagi 2, 5. Berarti 4 per 5. Iya. Nah, selanjutnya kita akan belajar pecahan melalui garis bilangan. Nah, di sini ada contoh garis bilangan yang menunjukkan 2 per 3 dan juga 1 per 4. Nah, garis bilangan ini, nah di sini Bu Guru akan tanya 2 per 3 itu lebih kecil atau lebih besar atau bahkan sama dengan 1 per 4. Nah, 2 per 3 ini lebih besar, lebih kecil, atau bahkan sama dengan 1 per 4. Nah, yang benar mana? Nah, dilihat dari gambar di sini. Jadi, semakin letaknya, jika letaknya semakin ke kanan, maka nilai pecahannya akan lebih besar. Nah, bisa dilihat di gambar di samping bahwasannya 2 per 3 itu letaknya lebih ke kanan daripada 1 per 4. Jadi, dapat disimpulkan bahwasannya 2 per 3 itu lebih besar dari 1 per 4. Nah, seperti itu ya penggunaannya anak-anak. Selain itu, 2 per 3 dan 1 per 4 itu juga dapat diselesaikan dengan cara disamakan penyebutnya. Nah, 2 per 3 dan 1 per 4 itu dikalikan berapa yang nanti penyebutnya sama, yaitu dikalikan 4, dan nanti akan penyebutnya 12. Nah, ketika sudah sama-sama 12, ternyata 2 per 3 lebih besar daripada 1 per 4. Oke. Selanjutnya,
Ini Bu Guru ada beberapa soal, kalian bisa mengerjakan terlebih dahulu. Nah, selamat belajar ya anak-anak. Nah, oke anak-anak, sekian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kalian dan jangan lupa kalian mengulang-ulang materi ini apabila kalian masih belum paham atau kalian bisa bertanya langsung kepada Ibu, mungkin bisa melalui WhatsApp dan lain sebagainya. Nah, semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat dan jangan lupa untuk menjaga kebersihan dan juga kesehatan. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk mengakhiri serangkaian pembelajaran hari ini, Ibu minta anak-anak dapat menyanyikan satu lagu daerah di rumah masing-masing ya. Nah, sekian pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada salah kurangnya, Ibu mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak.